Wabillah wa bifadlillah wa ilallah wa ala Allah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehatul afiat. Mudah-mudahan panjenengan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga panjenengan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita diberikan oleh Allah asbab kita mendapatkan keberkahan, dan lingkungan yang kita jadikan tempat untuk mendekat kepada Allah ini mendapatkan keberkahan. Kenapa? Sesungguhnya keberkahan itu hadir ketika ada majlis. Keberkahan itu hadir saat ada majlis. Dan hari ini kita membangun majlis, insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita, dan insya Allah Allah berikan keberkahan untuk semua ya yang di sana ada majlis, lingkungannya insya Allah berkah. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang sedang buka puasa silahkan saja sambil makan, menikmati semuanya. Baik saudaraku yang berbahagia, hari ini kita bicara tentang satu tema ini adalah tema yang utama. Kenapa? Karena semua orang sangat membutuhkan hidayah. Menuju hidayah artinya menuju kepada Allah, menuju petunjuk Allah, menuju jalan Allah. Semuanya butuh hidayah. Suatu hari ada Mas Hermawan, semoga beliau diberkahi dan diistiqomahkan oleh Allah, datang ke rumah habis sholat Jumat. Beliau sudah datang, saya pulang sholat Jumat, tiba-tiba ada tamu pakai mobil putih. Siapa? Ternyata sudah ada Mas Hermawan, beliau keturunan Cina, datang ke rumah saya ditemani sama jamaah. Pak, silakan duduk ya. Terus ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Saya senang bertemu beliau. Beliau kebetulan sebelumnya adalah ada di salah satu agama selain Muslim. Terus beliau bertanya, Muslim itu seperti apa? Agama Islam itu seperti apa? Saya menjelaskannya sederhana. Islam itu agama yang damai. Islam itu mengajarkan kepada kita kebaikan. Islam itu lembut. Islam itu berwibawa. Islam itu penyayang. Islam itu tidak pernah menjustifikasi. Islam itu merangkul dan memahami. Islam itu tidak pernah menilai sesuatu dengan persepsi. Islam itu selalu membawa kita dengan tabayun, kejelasan. Islam itu sangat menganjurkan kesehatan, sangat menganjurkan kebahagiaan, sangat menganjurkan kerukunan. Saya terus dengan nikmat menyampaikan itu, menyampaikan tentang kebanggaan menjadi orang Islam. Islam itu Masya Allah membuat hati damai. Terus saya tanya, kenapa Mas tanya Islam? Enggak apa-apa, saya sering ini aja, sering duduk-duduk kalau lagi kerja. Beliau di salah satu dalam mobil kerjanya. Dia duduk-duduk di teras musola masjid. Terus mereka ini kalau mau ke masjid itu rapi-rapi, sepatu dibuka, terus wudhu, terus masuk tidak pakai sepatu gitu. Itu saya menarik katanya. Maka saya ingin mengenal Islam. Oh. Terus ngobrol-ngobrol, dan akhirnya saat itu beliau mengatakan, boleh nggak saya sekarang bersahadat? Masya Allah.
Dengan sangat singkat beliau mengatakan, boleh nggak saya bersyahadat? Boleh. Di sini iya. Nah, mau bagaimana? Kalau bisa sih disaksikan ya. Nah, saya ngajak tetangga karena mendadak, yang ngajak tetangga berdua, ayo sekarang Bismillah. Terus beliau bersyahadat. Nah, saat bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Sebelumnya saya sampaikan, ada paksaan enggak? Enggak. Keinginan sendiri? Iya. Udah tahu nggak keluarga? Belum. Tapi bagaimana nanti kalau tahu? Nggak apa-apa, saya siap resikonya. Ya sudah, syahadat. Saya sudah syahadat, selesai saya rangkul beliau, saya bilang barokallah. Ternyata langsung saat itu katanya hatinya bergetar dan tiba-tiba menangis. Dan baru saat itu beliau bisa menangis. Sebelumnya beliau nggak bisa menangis. Masya Allah. Dan saat itu juga beliau, tolong saya ajari sholat. Dan beliau mulai berwudu, mulai diajari wudu, mulai sholat. Dan saat sholat menangis. Setelah saya tanya, gimana rasanya? Damai. Karena beliau memang berpindah hatinya. Awal beliau belum mengenal Allah, lalu mengenal Allah, beliau merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam hatinya. Sehingga, Masya Allah. Setelah itu mulailah beliau belajar. Dan ketika saya tanya gimana, saya masih sholat di kamar. Orang tua belum tahu. Masya Allah. Pada suatu saat mau dikasih tahu, tapi belum. Boleh. Dulu juga memang biasanya apa? Sembunyi dulu, silahkan. Tapi poin penting di sini adalah ternyata orang berwudu itu bisa menjadi jalan hidayah. Betul? Ternyata melepas sandal, melepas sepatu bisa menjadi jalan hidayah. Jadi sesungguhnya hidayah itu selalu hadir, selalu ada di mana saja, kapan saja. Masalahnya kita mau mengambil atau tidak hidayah itu. Ya. Satu hari ada teman yang, tapi ini saya waktu masih kuliah, Mas Aji masih kuliah, sudah kuliah tapi saya masih di area kampus. Ada seseorang yang datang, beliau dikatakan beliau ini adalah kalau lihat orang pinginnya mukul aja gitu. Mukul, terus beliau tanya, hampir persis mirip seperti pertanyaannya yang disampaikan dalam sebuah hadis itu ya. Mas, kalau orang yang bunuh itu masih diterima nggak tobatnya? Emang kenapa? Lah saya tanya aja. Nah, saya pingin sholat. Udah bisa sholat belum? Wah, beliau cerita masa lalunya yang kelam itu. Terus pada titik akhir, kira-kira beliau membuka bajunya, terus dilihatin, kira-kira yang kayak gini diterima nggak wudunya? Terus dilihatin lagi kakinya, diterima nggak wudunya? Masya Allah, Pak, diterima. Yuk kita belajar wudu, sholat, Masya Allah, nangis. Ada getaran di sana, di mana hati terbuka untuk sibghah yang Allah berikan. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sebaik-baik sibghah itu adalah sibghah Allah. Dan tenang, baik, tapi mungkin karena dulu sering berada di Bali, terus karena beliau berada di terminal harus kebal dan sebagainya, sehingga setelah beliau sholat, setelah beliau mulai belajar baca Quran, reaksi. Akhirnya mohon maaf, leahnya keluar, reaksi gitu. Lama terus, dan karena saya saat itu masih muda, yang kedua banyak aktivitas, lalu saya sarankan beliau, karena saya kenal dengan salah satu amir jamaah tabligh pada waktu itu, Mas, jenengan ikut aja sama jamaah tabligh 40 hari. Saya nggak punya uang, saya yang biayai gitu. Udah saya kasih uang, yuk berangkat. Masya Allah, 40 hari setelah itu beliau hijrah
tidak pernah melihat dunia kecuali masjid yang dilihat sama beliau. Terus ketika lebaran beliau nggak pulang, beliau masih berada di tempat di mana beliau melaksanakan jaulah itu. Karena waktu itu saya cara yang paling mudah mesantrennya beliau ya dengan orang yang mau menerima, dan saat itu yang mau menerima adalah teman-teman jamaah tabligh saat itu. Terus saya biarkan beliau ke sana. Alhamdulillah setelah itu Allah berikan kelembutan hatinya. Apa? Ternyata jalan hidayah itu Allah berikan kepada siapa saja. Jadi sesungguhnya kita ini semuanya memiliki hidayah, namun kita mau mengambil atau tidak, betul nggak? Contoh, ketika tadi ada suara adzan, hayya 'alas shalah, itu kan jalan hidayah, betul? Tapi ada yang mengambil, ada yang tidak. Ada ketika hayya 'alas shalah hanya dengar panggilan saja, tidak segera berangkat. Tapi orang yang hayya 'alas shalah segera berangkat, berarti dia menuju hidayah, mengambil hidayah. Masya Allah, bagaimana Allah begitu sangat rahman, sangat rahim, sangat penyayang pada kita. Allahu Akbar. Sama hamba Allah ini, sama ciptaannya bernama manusia ini, Allah begitu sangat penyayang. Bagaimana tidak penyayangnya Allah? Kenal sama Fir'aun? Kenal di mana, Pak? Kenalan di mana? Ya. Fir'aun ini adalah orang yang sejahat-jahatnya manusia. Kenapa? Karena menganggap dirinya sebagai Tuhan. Allah. Namun kasih sayang Allah kepada beliau, kepada Fir'aun, Allah turunkan langsung kepada Fir'aun 2 orang nabi. Siapa? Nabi Musa sama Nabi Harun. Ini sebagai wujud hidayah yang diberikan kepada Fir'aun. Bahkan Allah menyuruh dalam surat Toha kepada Nabi Harun dan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan lembut. Coba, Masya Allah. Berarti Allah begitu sayang. Betul enggak? Nah, kita ini dengan Fir'aun jahatan mana kira-kira? Mohon maaf, kalau dari segi itu, berarti Allah lebih sayang sama kita, betul nggak? Maka kalau kita ditemukan dengan lingkungan yang lingkungan itu selalu mengajak kita untuk kebaikan, sesungguhnya itu jalan hidayah yang harus kita ambil. Maka kalau kita ditemukan dengan orang-orang yang bersemangat dalam beribadah, sesungguhnya itu kasih sayang Allah yang ingin mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Rumah kita tiba-tiba didekatkan dengan masjid sehingga kita mendengarkan suara adzan. Itu tanda bahwa Allah memberikan kepada kita jalan hidayah, dan itu kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah ingin kita bertemu dengan Allah, Sang Pencipta kita yang sangat Rahman dan Rahim itu. Masya Allah. Jadi ketika kita sungguh-sungguh, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh dalam mengambil, menjemput hidayah dari Allah, ajakan dari Allah, maka Allah berikan jalannya untuk menuju Allah. Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan jalan kepada siapa saja yang dia ingin bertobat kepada Allah. Seorang sahabiah juga manusia ya, sama seperti kita ya. Sahabiah juga manusia. Pasti beliau juga pernah melakukan kesalahan. Namanya Al-Ghamidiyah. Beliau mengalami satu kesalahan fatal pada waktu itu. Yaitu Al-Ghamidiyah terjerumus dalam perzinahan ya, berzinah begitu. Walaupun tidak ada saksi karena memang sembunyi-sembunyi. Nah, namun Al-Ghamidiyah ini setelah beliau melakukan itu, ada panggilan. Nah, kalau ada panggilan itu seharusnya kita ini mengikuti panggilan ya.
Panggilan apa? Panggilan untuk segera kembali pada Allah. Ada panggilan. Panggilan untuk bertobat kepada Allah. Maka hatinya gelisah, hatinya pingin sekali datang ke Allah. Nah, saat beliau ingin kembali datang ke Allah ini, akhirnya beliau datang ke Rasulullah. Dan kita tahu kan, di zaman Rasulullah, kalau melaporkan kalau ada yang berzina, zinanya ada dia sudah punya suami, maka hukumannya apa? Ranjam. Berarti apa? Dia meninggal dunia. Betul. Namun karena ada keinginan dalam hati untuk kembali kepada Allah, beliau datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah berbuat dosa yang besar. Bersihkan saya." Kata Rasulullah, "Memang ada bukti, ada saksi." "Tidak ada, tapi saya langsung saksi. Tolong bersihkan saya. Buktinya saya sudah hamil 2 bulan. Kata Rasulullah, "Oke, tunggu saja ya sampai lahir." Sampai apa? Lahir. Nah, ada rentang waktu untuk menunggu. Seandainya Al-Ghamidiyah ini berubah pikiran, mungkin juga tidak akan dikejar sama Rasulullah. Namun setelah beliau ini lahir, melahirkan putranya, datang lagi ke Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bersihkan saya, ini putra saya sudah lahir." Kata Rasulullah, "Nunggu sampai anakmu selesai menyusui." Berarti nunggu berapa tahun? 2 tahun. Masya Allah. Nunggu 2 tahun. Nunggu 2 tahun dan beliau ini, Al-Ghamidiyah ini, seandainya mau berubah di waktu tertentu, mungkin juga bisa dan mungkin tidak akan diapa-apain sama Rasulullah. Namun setelah 2 tahun betul beliau memenuhi janjinya, datang lagi ke Rasulullah SAW sambil membawa anaknya, dan anaknya sudah memakan, kalau tidak salah dalam kisahnya memakan gandum atau apa gitu. Sudah tidak menyusui. "Ya Rasulullah, putra saya sudah tidak menyusui. Tolong bersihkan saya sekarang." Rasulullah memberikan tawaran lagi kepada Al-Ghamidiyah. Kata Rasulullah, "Siapa nanti yang akan merawat anakmu kalau engkau dibersihkan?" Dikasih tawaran. Tapi Al-Ghamidiyah ini mengatakan, "Sahabat-sahabat engkau ini adalah orang-orang yang amanah, dan saya akan nitipkan anak saya kepada sahabat-sahabat Rasulullah." Kata Rasulullah, "Baiklah kalau begitu." Dan akhirnya dipersiapkan, diumumkan kepada para sahabat bahwa akan ada prosesi pembersihan. Dan beliau dipakai ranjam. Ranjam itu berarti dikubur cuma kepalanya saja, lalu dilemparin batu. Dan saat dilemparin batu, dalam riwayat tersebut, dalam kisah tersebut, Al-Ghamidiyah sedikit pun tidak menjerit. Beliau hanya mengatakan astagfirullah dan Allah. Sampai batu terakhir memancarkan darah dari kepalanya ini, beliau melepaskan nyawanya, hanya mengatakan satu Allah. Setelah itu Rasul mengatakan, beliau ini, tolong para sahabat urus jenazahnya, kita salati. Lalu saat itu Umar protes, "Ya Rasulullah, masa disolati? Ini kan orang bermaksiat." Rasulullah saat itu mengatakan, "Wahai Umar, seandainya tobatnya Al-Ghamidiyah ini diterima oleh Allah semuanya, masih ada sisa, dan sisa ini masih bisa dipakai untuk 70 orang Madinah saat itu. Artinya beliau mendapatkan ampunan dari Allah begitu besar." Nah, ini seorang sosok sahabiah yang menjemput hidayah Allah, yang ingin kembali kepada Allah sampai segitunya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, jadi ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk beramal baik, kemudahan untuk kembali kepada Allah, maka tidak ada alasan kita harus kembali kepada Allah. Apakah diampuni oleh Allah? Seluruh dosa akan diampuni oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak akan diampuni oleh Allah. Fastaghfiru rabbahum innahu kana ghaffar. Allah itu Al-Ghaffar.
Allah itu Maha Pengampun. Al-Ghaffar itu adalah lautan pengampun. Kalau lautan pengampun berarti kayak lautan. Ada muara, yang muaranya ini membawa misalkan di sini bangkai, di sini airnya keruh, di sini bawa apa lagi misalkan airnya hitam, pekat, lalu masuk ke laut, bagaimana airnya? Jernih kembali. Yang bau sudah tidak bau. Walaupun ada bangkai sampai ke laut menjadi tidak bau. Begitu juga Al-Ghaffar, kita membawa dosa sebanyak apapun, Al-Ghaffar akan mengampuninya saat kita betul-betul menjemput hidayah itu, kembali kepada Allah dengan kesungguhan. Masya Allah.